Выстрел. Я Самара, наблюдаю. Dalam sejarah militer modern, hanya sedikit kendaraan tempur yang mampu bertahan lintas generasi. Sebagian digantikan oleh teknologi baru. Sebagian dihentikan produksinya. Sebagian lainnya menjadi bagian dari arsip sejarah. Namun, T-72 berbeda. Tank ini diperkenalkan pada awal 1970-an oleh Uni Soviet dalam konteks Perang Dingin yang penuh ketegangan strategis. Saat itu, Eropa menjadi kemungkinan medan tempur utama. Perang konvensional berskala besar dianggap sebagai skenario realistis. T-72 lahir dari kebutuhan tersebut. Ia dirancang bukan untuk menjadi tank paling kompleks, melainkan untuk menjadi efektif, mudah diproduksi, dan dapat dioperasikan dalam jumlah besar. T-72 menggunakan meriam smoothbore 125 mm yang pada masanya memberikan daya tembak signifikan terhadap kendaraan lapis baja lawan. Salah satu karakteristik utamanya adalah sistem autoloader. Dengan sistem ini, tank tidak memerlukan pengisi amunisi manual. Jumlah awak dikurangi menjadi 3 orang: komandan, penembak, dan pengemudi. Konsekuensi dari desain tersebut adalah ukuran turret yang lebih kecil dan profil kendaraan yang lebih rendah. Dalam peperangan darat, siluet rendah dapat mengurangi kemungkinan terdeteksi dan terkena tembakan langsung. Bobotnya berkisar antara 40 hingga 45 ton, tergantung varian. Mesin diesel yang digunakan dirancang untuk keseimbangan antara tenaga dan efisiensi bahan bakar. Pendekatan ini mencerminkan prioritas Soviet pada masa itu, keseimbangan antara performa dan produksi massal. Produksi T-72 mencapai puluhan ribu unit. Tank ini diekspor ke berbagai kawasan, termasuk Eropa Timur, Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Distribusi global tersebut menjadikan T-72 salah satu tank paling luas penggunaannya di dunia. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia mewarisi jumlah besar T-72 dalam inventarisnya. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas pada dekade 1990-an, penggantian total armada bukanlah pilihan realistis. Sebagai gantinya, Rusia memilih strategi modernisasi bertahap. Pendekatan ini memungkinkan platform lama tetap digunakan dengan peningkatan teknologi yang relevan. Varian seperti T-72B3 dan T-72B3M mencerminkan hasil dari strategi tersebut. Modernisasi mencakup peningkatan sistem kontrol tembakan digital, pemasangan penglihatan termal untuk operasi malam, peningkatan mesin, serta penggunaan armor reaktif generasi baru. Alih-alih membangun tank sepenuhnya baru dalam jumlah besar, Rusia mempertahankan fondasi desain yang sudah dikenal oleh personel dan teknisi militernya. Strategi ini mengurangi kebutuhan pelatihan ulang besar-besaran dan menjaga kesinambungan logistik. Konflik di Ukraina sejak 2022 menjadi salah satu ujian terbesar bagi platform ini. T-72 digunakan dalam berbagai peran, mendukung infanteri, mempertahankan garis depan, serta melakukan manuver ofensif terbatas. Namun, perang modern berbeda dari skenario Perang Dingin. Drone pengintai mampu memberikan pengawasan real-time. Drone serang dapat membawa bahan peledak dengan biaya relatif rendah. Rudal anti-tank generasi baru dirancang untuk menyerang dari atas, bagian yang secara tradisional lebih tipis perlindungannya. Kondisi ini menciptakan lingkungan operasional yang jauh lebih berisiko bagi semua kendaraan lapis baja, termasuk T-72. Kerugian terjadi di kedua belah pihak. Namun penting untuk dicatat bahwa kerentanan terhadap drone dan artileri presisi
bukan hanya karakteristik T-72. Tank modern dari berbagai negara juga menghadapi tantangan serupa. Perubahan utama bukan hanya pada platform, tetapi pada ekosistem peperangan itu sendiri. Keunggulan utama T-72 terletak pada kesederhanaan desainnya. Struktur mekanis yang tidak terlalu kompleks memudahkan perawatan di lapangan. Produksi massal dalam jumlah besar menciptakan cadangan logistik yang luas. Kemampuan modernisasi bertahap memungkinkan adaptasi tanpa mengganti platform sepenuhnya. Namun, batasan juga jelas. Desain awalnya berasal dari era berbeda dengan asumsi ancaman yang berbeda. Perlindungan terhadap serangan top attack menjadi tantangan di era drone. Sistem internal pada varian lama tidak memiliki tingkat digitalisasi setara dengan tank generasi terbaru. Dalam konteks ini, T-72 bukan platform tanpa kekurangan, tetapi juga bukan sistem yang statis. Lebih dari setengah abad sejak diperkenalkan, T-72 masih menjadi bagian dari lanskap militer global. Ia bukan tank paling modern, bukan pula yang paling canggih secara elektronik. Namun, keberadaannya yang berkelanjutan menunjukkan bahwa desain dengan fondasi kuat dapat beradaptasi terhadap perubahan zaman. Dalam dunia yang terus menyaksikan evolusi teknologi militer, T-72 mencerminkan satu hal yang konsisten, bahwa dalam peperangan, daya tahan, kemampuan produksi, dan adaptasi bertahap seringkali sama pentingnya dengan inovasi revolusioner. Selama kendaraan lapis baja masih memiliki peran dalam konflik bersenjata, platform seperti T-72 kemungkinan akan tetap menjadi bagian dari diskusi strategis, bukan sebagai simbol superioritas mutlak, melainkan sebagai contoh bagaimana sebuah desain dapat bertahan, berubah, dan terus digunakan di tengah dinamika global yang kompleks. Выстрел. Садись, я Самара, наблюдаю.